Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian Jumat yang lalu ya. Jumat yang lalu litur tahlilan di almarhum jamaah kita Bapak Gatot. Kita bacain Fatihah deh, ingat sama dia ya. Kalau ngaji ya ngantuk-ngantuk walaupun dibocokkan itu Fatihah ini. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rasulullah mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku suatu zaman, yafiruna minal ulama, mereka pada lari daripada para ulama. Benar ini ya Sin ya? Sin? Ya Sin, benar ya? Tahu deh. Orang nggak ada tanda benar ya? Iya ada. Akan datang kepada umatku suatu zaman yafiruna minal ulama, mereka pada lari daripada para ulama, wal fuqaha, dan para fuqaha. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, lalu Allah menimpakan bala kepada mereka dengan 3 macam bencana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampein sayati ala ummati, akan datang, akan menimpa umatku di suatu zaman, di mana zaman tersebut yafiruna minal ulama, mereka lari sama ulama. Maksudnya lari itu nggak ngaji gitu. Sebenarnya kalau kita ingin selamat hidup kita nih Pak, kalau kata apa namanya pelawak Kirun itu, gondelono sarungi kiai. Artinya Pak, pegang erat-erat kainnya kiai. Maksudnya apa? Kita ngikut ngaji. Kalau pengen selamat hidup kita dunia akhirat, ya suruh ngaji. Karena di zaman akhir, ya saat ini, ya firuna minal ulama, mereka udah jarang yang mau ngaji, itu udah jarang Pak, udah langka. Nah kita seperti ini sesuatu yang lebih hebat ya. Di akhir zaman yang seperti ini, kita masih kumpul, masih mau ngaji, masih mau baca Yasin, masih mau baca Rotibul Haddad, udah hebat-hebatnya orang Pak ya. Makanya orang itu pahalanya lebih besar di mana kaum tersebut terjadi kerusakan ya, terjadi kerusakan. Dia masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya lebih besar. Maka Nabi bilang di akhir zaman nanti akan menimpa umatku itu udah nggak mau ngaji, dan juga nggak mau nanya orang-orang ahli fikih, ahli syariat, dia nggak mau nanya nih. Jadi banyak sesatnya dibanding enggaknya. Maka hukum agama ini harus ditanya, apalagi kita ngaji fikih. Fikih itu harus paham, artinya fikih itu paham. Apalagi soal-soal agama, bab sholat, bab wudhu itu harus banyak tanya. Kalau nggak tanya ya nggak paham kan. Kalau kita jauh daripada para ulama, Nabi bilang Allah Ta'ala timpahkan 3 macam musibah. Ulaha yarfa'ullahul barakah. Bencana yang pertama ialah Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala hilangkan
keberkahan min kasbihim, daripada hasil usahanya. Dagang ini bangkrut, ganti lagi dagang cabai, bangkrut lagi, ganti lagi dagang tomat, bangkrut lagi, buka warung, bangkrut lagi, buka lapak ini, lapak itu, semuanya dia buka. Karena nggak diberkahi sama Allah Ta'ala, ya, hasil usahanya nggak diberkahi. Karena berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Makin tambahnya kebaikan itu namanya berkah. Begitu juga usaha. Usaha yang nggak diberkahi sama Allah Ta'ala, ya usaha ini, usaha itu macet semuanya, Pak. Tagihan macet, utang banyak, uber sama bank. Udah nangis dua. Apalagi kondisi saat ini, kondisi saat ini, pandemi ini, Masya Allah, luar biasa. Orang yang pada dagang pada ngeluh, dagang dibatasin, jam 8 harus nutup. Jam 8 malam harus nutup, padahal jam 8 baru laku tuh, dagangannya baru laku. Masya Allah, nangis dia, nangis. Tapi kalau kita dekat dengan ulama, nggak ada susahnya, Pak, nggak ada susahnya. Orang memandang ulama aja ibadah. Coba tuh, kita pandang ke orang-orang alim itu ibadah, apalagi duduk bersamanya, apalagi makan sama ulama, bareng sama kiai, ya luar biasa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalin ulama. Kalau tinggalin ulama, diancam sama Allah Ta'ala. Usaha kita ini nggak diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kelihatannya maju, kelihatannya enak, borong ini, borong itu, semuanya diborong. Tapi duitnya ini nggak diberkahi sama Allah Ta'ala. Uang yang dia dapat nggak digunakan untuk kebaikan, itu nggak berkah. Maunya ngetan mulu. Habis gajian ngetan lagi, habis gajian ngetan lagi. Udah nggak diberkahi sama Allah Ta'ala duitnya. Duitnya nggak diberkahi. Makanya deketi ulama. Kalau kita dekat dengan ulama, nasihat-nasihat agama itu kita akan dapeti. Kita melakukan perbuatan yang nggak baik, kita diingetin sama guru kita. Jangan. Bener, Pak. Makanya ulama itu, Nabi bilang al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama. Kalau kita ini nggak ada ulama, nggak mungkin kita bisa kenal Allah Ta'ala, nggak mungkin kita bisa kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan adanya ulama, kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal mana yang baik dan mana yang nggak baik. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalimah. Allah Ta'ala kirim pemimpin yang zalim. Sekarang nyata di akhir zaman, ya saat ini kita alami, berapa banyak pemimpin yang gak amanah. Dulu yang situ coblos tuh, yang situ banggain, sampai motornya aja dikasih namanya dia, fotonya dia, mobilnya, semuanya. Ternyata setelah kita pilih, dia nggak amanah. Boro-boro ingat sama kita. Ini nyata, Pak. Ini nyata. Allah Ta'ala kirimin pemimpin yang tadi. Lah yang salah siapa? Bukan pemimpinnya. Yang salah siapa? Ya kita. Udah tahu kayak begitu, kenapa lu pilih? Itu gitu. Tapi kalau kita dekat dengan ulama, diarahin begini, itu diarahin tuh.
Ya, karena ulama-ulama itu akan memilih pemimpin nggak sembarangan, Pak. Istikharah dulu. Kira-kira gimana nih, baik apa enggak? Istikharah dulu, Pak, nggak sembarangan. Nah kalau kita kan nggak, yang penting ada duitnya, apalagi ada duitnya. Boro-boro timbang dikasih kaos doang udah seneng. Kaos ada gambarnya dia udah bangga. Ya, iya. Asik gocap. Sengsara 5 tahun. Ya, seneng sehari. Asik gocap sengsara 5 tahun. Allah Ta'ala kirim itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang gak amanah, ya, mengatasnamakan rakyat, duitnya dimakan juga. Ini nyata nih Pak, dulu 4 tahun yang lalu, jadi ada anggota dewan, ya, dia mencari sumbangan untuk musola, atas nama musola. Dapatlah dana tersebut cair, kurang lebih sekitar 24 juta. Ya, dikira enak tuh pengurus, seneng dapat 24 juta. Ternyata dipotong. Musolanya dapat 12 juta, anggota dewannya 12 juta. Paruan. Coba. Gimana bisa aman? Untuk musola ada dimakan, apalagi untuk yang lain. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini yang salah sebenarnya bukan pemimpin, ya kita. Kalau nggak kita pilih kita nggak jadi. Kalau kita dekat ulama, ya karena kita jauh dengan ulama, ya asal diajak nyoblos ini ya mau aja. Yang terakhir, wasalisatu yakhruju minad dunya bighairi iman. Kalau kita jauh dengan para ulama, jauh dari pengajian, jauh dari majelis-majelis ilmu, dikhawatirkan oleh Nabi yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar dunia ini nggak bawa iman, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Mati dalam keadaan ngetan. Lagi nungging mati dia. Naudzubillah. Subhanallah. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Makanya diwanti-wanti sama Allah Ta'ala, dipesan sama Allah Ta'ala dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Supaya iman kita ini istiqomah, dia jalankan perintah-perintah Allah. Allahu a'lam bishawab.